Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam sesi yang ke-19. Hari ini kita masih akan meneruskan bahasan tentang akhlak kepada kedua orang tua kita. Di mana materi ini harus kita pahami, harus kita laksanakan, dan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita akan menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia kepada kedua orang tuanya. Mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh, solihah, menjunjung tinggi martabat kedua orang tuanya di lingkungannya masing-masing, juga di masyarakatnya. Yang pertama kita bahas adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasannya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Rizki yang dimaksud bukan hanya rizki yang berupa harta, bukan hanya berupa kekayaan, tetapi bisa jadi rizki itu adalah merupakan kemudahan dari urusan. Rizki itu bisa jadi kemudahan mencapai cita-cita. Rizki itu bisa jadi berupa kesehatan dan bentuk-bentuk kemudahan yang lain. Ada satu kisah yang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, katanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa suatu saat ada 3 orang yang bepergian dan kemalaman sehingga mereka bertiga mampir ke dalam gua, bermalam di dalam gua. Lalu pada saat mereka bertiga sudah masuk ke dalam gua itu, maka sebuah batu besar jatuh dari atas gunung dan menutupi pintu gua. Maka mereka terkulung di dalam gua itu. Lalu mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut, kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka. Nah, salah satu di antara mereka memohon kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah melalui wasilah berbuat baiknya kepada kedua orang tuanya. Saya bacakan di sini, artinya salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum pada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku dan budakku. Kemudian pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu, dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku enggan memberikan minuman tersebut pada keluarga ataupun budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun, dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh. Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka minum minuman tersebut. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Maka batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit.
namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Ini adalah salah satu riwayat bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua akan menghasilkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kejadian masa sekarang ini, saya mendapatkan cerita dari keponakan saya. Dia sedang S3 saat itu, alhamdulillah akhir Oktober kemarin sudah dinyatakan lulus, ya, sudah mendapatkan gelar doktor. Pada saat dia akan bimbingan disertasi kepada dosen pembimbingnya, malam harinya ibunya sakit. Jam 2 malam dia mengantar ke rumah sakit, lalu esok paginya dia menghadap dosen pembimbingnya. Pada saat menghadap dan menyodorkan disertasinya, dosen pembimbingnya mengatakan, ini belum layak dikatakan sebagai disertasi. Lalu dia terdiam. Dia terdiam dan kemudian dia berdoa kepada Allah. Menyampaikan kepada Allah, ya Allah, tadi malam jam 2 malam aku mengantarkan ibu yang sakit. Aku berharap ya Allah ini menjadi wasilah, memudahkan urusanku tentang disertasi ini. Lalu kemudian dia membaca Al-Fatihah. Selesai dia membaca Al-Fatihah, dosen pembimbingnya mengatakan, oke, saya setuju. Lalu disertasi itu ditandatangani dan dipersilahkan untuk mengajukan ujian disertasinya. Masya Allah. Nah, ini adalah pengalaman, ini adalah kisah nyata bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua kita membuahkan pertolongan Allah, membuahkan solusi, membuahkan kemudahan dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Niat baik kita Allah mudahkan. Keinginan kita Allah mudahkan. Akhlak yang berikutnya adalah selalu berkata lemah lembut dan bersikap sopan kepada keduanya. Ya, pada kedua orang tua kita diperintahkan untuk berkata lemah lembut dan bersikap sopan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di ayat yang lain, selanjutnya ayat 24-nya, wahfid lahuma janahat dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sekasar-kasarnya orang tua, alhamdulillah, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Kita tetap diperintahkan untuk berkata lemah lembut. Dan meskipun seandainya orang tua kita memiliki kedudukan, memiliki pendidikan, memiliki harta yang tidak lebih dari kita, kita tetap harus merendahkan diri kita kepada mereka berdua.
kita harus senantiasa bersikap sopan kepada mereka berdua. Tidak boleh melunjak. Kita tidak boleh tidak menghargai mereka, siapapun mereka itu. Karena merekalah yang berjasa besar atas lahirnya kita di dunia ini. Dan mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk membimbing, mendidik, dan merawat kita. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kepada siapa kita harus berbuat baik, maka beliau menjawab kepada ibu. Oleh karena itu, akhlak yang selanjutnya adalah mendahulukan ibu dalam berbakti. Namun demikian bukan berarti bahwa kita menyampingkan peran ayah. Bukan berarti tidak berbakti kepada ayah. Tetap berbakti kepada ibu dan ayah. Namun dalam hal mengambil tindakan berbakti, maka mendahulukan ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang pria pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan ibumu. Dan dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayah. Riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Kepada ibu didahulukan. Kenapa? Ibu mengalami 3 keletihan pada saat kita kecil. Ibu di masa hamil lemah bertambah lemah. Setelah kita lahir, beliau menyusui. Dan setelah lepas persusuan, bukan berarti tanggung jawabnya usai. Tapi beliau tetap mendidik, membimbing, dan merawat kita sampai dewasa. Sampai mampu berdiri sendiri. Masya Allah. Dan ayah memenuhi kebutuhan ibu kita, sehingga ibu kita menjadi seorang ibu yang bahagia, menjadi seorang ibu yang mampu menyusui putra-putrinya dalam keadaan tercukupi rizkinya. Nah, maka tanggung jawab seorang ayah dan seorang ibu itu sangat besar pada kita semuanya. Oleh karenanya, meskipun diperintahkan mendahulukan ibu, bukan berarti kita tidak berbakti kepada ayah kita. Hadis yang lain dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kalian supaya berbakti kepada ibu-ibu kalian. Beliau mengucapkan hingga 3 kali. Berbakti kepada bapak-bapak kalian, berbakti kepada kaum kerabat kalian, lalu kepada kerabat yang lebih dekat lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak, berbakti kepada kaum kerabat, ya. Juga kerabat yang lebih dekat ini tetap diperintahkan kepada kita semuanya. Ya, inilah bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Akhlak yang berikutnya adalah senantiasa mendoakan orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah
Waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Robku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan beri kebaikan pada anak-anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mendoakan orang tua senantiasa kita upayakan supaya anak-anak kita juga senantiasa mendoakan kita semuanya. Doa yang lain dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Atau juga doa yang cukup sering kita lafalkan dan sangat umum dihafalkan oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Atau Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi kita senantiasa doakan pada dua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita dan mengantarkan kita semua ke surganya. Akhlak yang berikutnya adalah tidak patuh pada kedua orang tua kita ketika mereka musyrik. Ketika mereka memerintahkan keburukan. Tetapi harus tetap bergaul dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apabila kedua orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk mempersekutukan Allah, maka kita tidak perlu mengikuti. Ini sudah jelas, ya. Dijelaskan pula di dalam surat Luqman ayat 15, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya. Jadi tetap meski seandainya orang tua memerintahkan kepada kita untuk melakukan keburukan, meski seandainya orang tua kita berbeda agama dengan kita, Allah tetap perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepadanya ketika di dunia. Jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada kedua orang tua kita, meski kadang orang tua berbuat tidak baik kepada kita.
Dalam hadis riwayat Muslim dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ketika terjadi gencatan senjata dengan kaum Quraisy, ibuku mendatangiku yang ketika itu masih musyrik. Lalu aku meminta pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, wahai Rasulullah, ibuku mendatangiku karena rindu padaku. Bolehkah aku menjalin silaturahim dengan ibuku? Beliau menjawab, iya, sambunglah silaturahim dengan ibu. Ini adalah salah satu contoh bahwasannya meskipun orang tua kita masih belum muslim, meskipun orang tua kita melakukan perbuatan yang tidak baik, anak-anaknya, kita semua diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepadanya. Demikian bahasan kita pada kesempatan ini. Insya Allah pekan mendatang kita akan membahas sesi yang berikutnya tentang akhlak kepada kedua orang tua kita, yaitu jangan berbuat durhaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.